Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lil Manijas dengan NIM C0E021013 dari R001 Keuangan Daerah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya, yaitu Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Baik, yang pertama untuk materi, ada definisi dari sistem pengendalian manajemen sektor publik, ada fungsi dari sistem pengendalian manajemen sektor publik, ada struktur pengendalian manajemen sektor publik, ada tipe sistem pengendalian manajemen sektor publik, yang terakhir ada proses pengendalian manajemen sektor publik. Untuk poin yang pertama yaitu definisi dari sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, menurut para ahli. 1. Menurut Anthony dan Ricci, sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem dan dalam menentukan strategi sebagai pengendalian manajemen yang diterapkan dan upaya mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian dan aktivitas yang terjadi. Yang kedua, menurut Suwadi, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam suatu perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut Anthony, Dearden, dan Bedford, sistem pengendalian manajemen adalah struktur dan proses yang sistematis serta terorganisir yang digunakan manajemen di dalam pengendalian manajemennya. Yang keempat, menurut Soekarno, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban yang hakikatnya untuk membantu orang lain dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, definisi sistem pengendalian manajemen sektor publik secara umum. Sistem pengendalian manajemen sektor publik dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan sebagai alat pertanggungjawaban. Hal ini berlaku tidak hanya di sektor swasta, melainkan juga di sektor publik. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik. Oleh karena itu, suatu disiplin ilmu memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas dan aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Materi yang kedua yaitu fungsi dari sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama ada manfaat. 1. Mengetahui sampai mana program yang sedang dilakukan dengan perusahaan, melihat apakah sudah sesuai dengan standar hingga rencana yang sudah ditetapkan. Mengetahui adanya berbagai penyimpangan dalam proses pengerjaan suatu aktivitas di perusahaan yang dilakukan siapa saja. Memahami waktu hingga sumber daya yang disediakan mampu mencukupi hingga dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik. Mengetahui berbagai faktor terjadinya penyimpangan dari aktivitas kerja yang dilakukan di suatu perusahaan. Menerima informasi berbagai perspektif yang didapatkan dari orang lain terkait suatu aktivitas kerja di perusahaan. Memastikan kualitas setiap pekerjaan yang dilakukan sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Memastikan setiap anggota perusahaan tidak mengalami kesulitan terkait masalah yang ditemui dalam hal pribadi maupun tugas dari perusahaan. Fungsinya yang pertama, mengadakan perencanaan tepat untuk perusahaan, koordinasi yang tepat antar bagian, melakukan proses komunikasi dengan baik. Yang kedua, mengambil keputusan terkait hal memotivasi pekerja atau sumber daya manusia agar perilaku dan nilai dan dengan norma yang terjadi di perusahaan
dapat meningkatkan nilai kinerja pekerja dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan, memberi rangsangan serta membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku, serta melakukan perlindungan terhadap segala aset yang ada di perusahaan. Yang terakhir, mengelola segala kegiatan yang berkaitan dengan sebuah pengelolaan manajemen. Materi yang ketiga, struktur pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Adapun tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal concurrence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara cepat dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran, pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Jenis pertanggungjawabannya yaitu pusat biaya dan pusat pendanaan. Materi yang keempat, tipe sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, pengendalian preventif. Sesuai dengan namanya, pengendalian ini dilakukan sebelum berjalannya proses manajemen sehingga meminimalisir kesalahan dan merencanakan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengendalian operasional. Tipe pengendalian ini merupakan waktu saat manajemen melakukan pengawasan terkait pelaksanaan atau operasional organisasi, yaitu dalam bentuk berjalannya program-program kerja yang disusun. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Jika program kerja sudah diselesaikan atau organisasi telah mencapai tahun akhir kerja, maka manajemen melakukan tipe pengendalian ketiga, yaitu pengendalian kinerja melalui penilaian program kerja dan sebagaimana kinerja orang-orang dalam organisasi tersebut. Materi yang kelima, proses pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, perumusan strategi. Fase ini merupakan waktu saat organisasi melakukan penentuan terhadap visi, misi, sasaran, tujuan, arah, serta segala kebijakan. Yang kedua, perencanaan strategi adalah perencanaan yang merupakan proses pemantauan terhadap berbagai program kerja, aktivitas organisasi, atau proyek-proyek yang dijalankan. Yang ketiga, penganggaran merupakan tahap yang cukup krusial. Penganggaran merupakan tahap di mana perencanaan sudah secara keuangan terhadap segala program kerja atau aktivitas organisasi dibuat. Yang keempat, operasional. Tingkat manajemen hanya melakukan pengawasan berjalannya acara sesuai dengan rencana. Ibarat sebuah acara operasional adalah hari H program kerja yang dirumuskan, direncanakan, dan dianggarkan sebelumnya. Yang terakhir, evaluasi kinerja. Tahap akhir ini adalah tahap yang menilai kinerja operasional. Baiklah, hanya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.